Saya mengutip satu ayat di dalam Al-Quran. Ini ada surah Al-Jasiyah ayat 23. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allah ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi gisawah faman yahdihi mim ba'dillah afala tadzakkarun. Ayat ini menarik. Apakah kamu tidak melihat adanya orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Jadi dia tuh tidak menjadikan Allah itu sebagai Tuhan. Yang dijadikan tuh hawa nafsunya. Wa adallallahu, dan kemudian Allah menyesatkan mereka. Karena apa? Ala ilmin, karena mereka meninggalkan ilmu pengetahuan. Wa khatama ala sam'ihi, Allah kemudian menutup kuping mereka, wa qalbihi, hati mereka, wa ja'ala ala basarihi, dan Allah gisawah, dan Allah membuat tutup di depan mata mereka. Famay yahdihi mim ba'dillah. Orang yang sudah seperti ini, siapa yang bisa memberi petunjuknya selain Allah? Afala tadzakkarun, apakah kalian tidak mengambil pelajaran? Nah, ayat ini saya sering tersentak, betul juga ya. Ternyata banyak sebetulnya orang yang beragama itu bukan Tuhannya, itu bukan Allah, tapi hawa nafsunya. Hawa nafsunya. Jadi mereka tuh, contoh sederhana nih. Contoh sederhana. Kalau ada bencana alam seperti di Lombok, Banten dan lain sebagainya. Ini contoh hawa nafsu nih. Kalau kita punya teman yang kita sayang, kita cinta, atau katakanlah saudara, kena bencana, pasti kita sering ngomong begini, menghibur. Kamu lagi diuji sama Tuhan, kamu orang baik, mudah-mudahan kamu lulus ujian, jadi sabar aja. Karena orang yang kena bencana itu orang yang kita cintai. Tapi kalau yang kena bencana itu orang yang kita benci, seringkali orang mengatakan biar dia rasa kena azab Tuhan itu. Betul gak? Jadi dia mengatakan azab dan ujian itu karena hawa nafsunya. Dia mengatur takdir Allah dengan hawa nafsunya. Padahal yang benar, setiap bencana adalah ujian. Dan ujian buat orang yang terkena bencana ataupun orang yang tidak terkena bencana. Karena di dalam azab itu atau di dalam bencana itu bukan azab, pasti ada orang soleh, ada orang yang tidak soleh. Ada orang yang durhaka, ada orang yang tidak durhaka. Ada perempuan baik-baik, ada perempuan yang tidak baik-baik. Ada koruptor, ada orang yang jujur. Ya gak? Sama di satu kampung semua pasti isinya begitu. Jadi tidak bisa dianggap bencana itu sebagai azab. Yang jelas itu ujian. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat fabasyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Demikian, terima kasih.